Ini soal aku dapat dari G-Drive Rating dan jawabannya juga bukan jawabanku, masih jawaban dari G-Drive Rating, belum kulihat sama sekali. Udah dilihat sih, udah lihat cuma gini doang udah gitu. Nggak dilihat, dicek bener-bener gitu, nggak sama sekali. Jadi sambil ngecek bareng-bareng sambil itu juga. Dan kalau penjelasanku ada yang salah, just tell me in comment section or chat sections below. Oke. Nah, jadi pertama-tama ini udah tak ikut belum ya? Udah, benar. Oke. Jadi di sini ada pemerintah kabupaten perangkat bangsa. Oke. Nah, ini ada neraca saldonya per 1 Januari 2016 ya. Jadi di neraca saldonya itu ada kas di kas dia. Terus penyertaan modal perusahaan daerah 10 miliar RKSKPD, yang dimana RKSKPD ini merupakan, ya, ada keterangan di bawah, merupakan sisa UP yang belum disetorkan ke Kasda oleh sejumlah SKPD pada akhir tahun anggaran 2015. Jadi ya, ketika gini guys, pas di awal-awal, ingat nggak sih kalian? Pas kita belajar SKPD, ingat nggak kalian? Kalau misalnya LRA itu saldonya itu akan sama dengan daripada RKPPKD, ya nggak? Nah, dia bisa beda saldonya dengan antara LRA dan RKPPKD. Bisa beda itu ketika ada beberapa hal. Salah satunya ini, ada UP yang belum disetorin ke Kasda. Ada UP yang belum dibalikin ke Kasda. Nah, nanti akan berpengaruh juga kepada SKPD-nya, karena akun SKPD dan RKPPKD itu kan akun apa namanya? Transitoris atau apa ya namanya? Lupa loh. Dia itu kan kayak akun yang menghubungkan antara PPKD dan SKPD gitu kan. Udah itu aja sih. Nah, terus ada utang PFK. Nah, ini baru transitoris PFK. Terus ada ekuitas. Oke, nah utang PFK ini wajib di setor juga. Karena ini ada DPA-nya, daftar dokumen pelaksanaan anggaran. DIPA kok daftar itu. Ini kok nggak ada saldonya? Ya, emang nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, udah, oke. Oke, sebelum kita menjurnal ya, ini bentar lu guys. Ya, ya, ini jurnalnya kan nggak diminta buat jurnal anggaran ya. Aku bisa tuh bikin jurnal anggaran dulu buat anggarannya, biar enak nanti ngitung-ngitung semuanya segala macam. Jadi buat jurnal anggarannya dulu, dan mungkin dosen kalian pun mewajibkan bikin jurnal anggarannya dulu. Bahkan ada juga dosen yang mewajibkan dibikin jurnal dulu nih neraca saldonya gitu kan. Kalau misalnya dibikin jurnal neraca saldonya, ya kalian tinggal jurnal sesuai ini aja, sesuai position dia aja di mana. Kas dan kan di debit, ya udah kalian jurnal di debit gitu loh. Ini PMD, penyertaan modal daerah, itu 10 sekian di debit juga. Nah, KSKPD di debit juga. Terus penyeimbangnya di kreditnya utang PFK dan utang ekuitas. Gitu aja sih kalau misalnya diminta buat di jurnal neraca saldonya. Nah, kalau misalnya nggak diminta buat di jurnal neraca saldonya, nah itu langsung aja kita ke jurnal anggaran. Jurnal anggaran ini harusnya diminta sih, seharusnya. Oke, yang pertama ada estimasi pendapatan DBH. Ini karena PAD-nya ini kan nol, nol semua kan, jadi nggak perlu di jurnal lah ya. Nanti mungkin kita perhitungan aja di LRA. Misalnya di tahun berjalan itu ada PAD itu. Nah, ini dari pendapatan transfer itu yang pertama ada DBH, DBH-nya sekian ya. Kalian bisa ikutin aja. Oh ya, pendapatan itu di jurnal anggaran, posisi pendapatan itu ada di debit ya, dengan nama estimasi pendapatan apa gitu, pendapatan DBH, estimasi pendapatan lain-lain juga bisa, misal gitu kan. Nah, ini pendapatan transfer kan masuknya kan, pendapatan DBH, DAK, DAU. Tinggal disalin aja jumlahnya berapa. Nah, terus di debit juga ada namanya estimasi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, kalau dilogikakan itu sama halnya kayak pendapatan, tapi itu bukan pendapatan, karena itu kan pembiayaan, berarti pendapatan yang harus dibayar kembali nantinya, ya kan? Utang lah inilah, repot-repot bilangnya utang, wes. Tapi kan di awal seolah-olah kayak pendapatan kita kan, makanya dia posisinya sama kayak
pendapatan, ada di debit dia. Kalau di jurnal anggarannya, gitu kan. Dan terus di kreditnya itu ada belanja ditambah dengan kata apropriasi. Apropriasi belanja apa? Kalau aku biasanya di satu-satu gitu loh, guys. Jadi apropriasi belanja bansos berapa, apropriasi belanja bagi hasil berapa gitu. Biasanya kalau aku gitu sih. Tapi kalau ini digabung ya mungkin ya kalau ada yang diizinkan ya nggak apa-apa sih. Tapi kan biasanya biasanya dosen tuh kayak apa ya, kalau misalnya nggak diizinkan ya kepotong nilainya, yang harusnya nilainya 2 itu jadi 1 doang gitu loh. Nah terus nih sama apropriasi pengeluaran pembiayaan. Nah kenapa dia posisinya sama kayak belanja? Karena pengeluaran pembiayaan kita ngeluarin uang sama kayak halnya belanja kan. Kita ngeluarin uang juga kan. Makanya dia posisinya itu ya sama kayak pembiayaan. Sama kayak belanja, ada di mana, ada di sebelah kanan di kredit tuh kan. Nah ini penerimaan pembiayaan itu ditulis totalnya aja berapa. Jadi kalau aku ya, ini yang pendapatan-pendapatan itu didetailin satu persatu, terus yang belanja juga nih didetailin. Nah, tapi khusus buat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan itu digabung aja. Kalau aku gitu ya. Tapi nggak tahu kalian tuh gimana. Nah, selanjutnya akun penyeimbangnya adalah estimasi perubahan sal karena dia surplus kan. Kalau defisit, estimasi perubahan salnya di debit. Sebenarnya nggak perlu mikirin surplus atau defisitnya, lihat aja intinya ini kan prinsipnya debit kredit ya, harus balance gitu. Oke, kita masuk ke nomor satu, yang A ding, bukan nomor satu. Yang A, seluruh sisa UP yang belum disetor oleh sejumlah SKPD akhir tahun anggaran 2015 telah disetorkan ke Kasda pada awal Januari 2016. Nah guys, tadi di awal di neraca saldonya kita tuh punya saldo berapa sih? Ini juga soalnya bener-bener belum aku baca loh. Jadi ya maaf kalau agak lama ya. Nah, kita punya saldo SKSKPD sebesar 34.632, yang dimana saldo ini itu merupakan sisa dari UP yang belum disetorkan ke Kasda oleh SKPD. Nah, maka dari itu di sini kan di transaksi yang A, dia itu kan si SKPD-nya itu menyetorkan menyetorkan sisa UP tahun 2015 dia ke PPKD kan, ya, ke Kasda. Nah, maka dari itu jurnalnya adalah ya tinggal kasdanya bertambah pada RK, ya Allah, kasdanya bertambah pada RK SKPD. Udah gitu aja jurnalnya. Logikanya gimana? Gini loh, kita dapat uang ya, kita dapat uang nih, dapat uang dari, enggak gitu. Logikanya gini, pertama-tama kita tuh ngasih uang dulu kan. Kalau kita mau, kita sebagai PPKD loh ya, kita sebagai PPKD, terus kita mau ngasih UP ke SKPD kita kan, kita ngeluarin uang, ya kan. Kalau ngeluarin uang jurnalnya apa, ditulis nggak di SAPA, nggak ditulis kan, karena yang nggak ada realisasi pengeluaran di sini, karena nggak ada realisasi pendapatan, nggak ditulis di SAPA-nya, cuma tulis di SAK aja, cuma tulis di bagian sini aja di SAK gitu. Nah kalau kita ngasih UP, berarti kas di kasdanya berkurang kan, ya udah kas di kasdanya di kredit, debitnya itu akun penghubungnya aja, akun penghubung antara PPKD dan SKPD. Kalau aku nyebutnya akun penghubung sih, kalau kalian tuh apa? Jadi SKPD-nya di debit gitu, itu aja. Jadi kalau misalnya, kalau aku ya cara memahami ya, transaksi yang melibatkan antara antara PPKD dan SKPD itu ya dihubungkan sama akun RK SKPD, akun atau akun RK PPKD kalau misalnya di SKPD. Gitu aja sih kalau aku sih pahaminnya sih. Nah tadi kan UP-nya udah dikasih tuh sama PPKD ke SKPD. Nah terus SKPD nanti make UP-nya. Nah terus ada sisa, anggaplah sisanya 5 juta. Nah sisa di akhir tahun 5 juta itu harus dibalikin lagi ke PPKD. Nah, berarti jurnal apa ya? Tinggal dibalik aja. Ketika PPKD mengasih ke SKPD, itu jurnal kan
SKPD pada kas di Kasda. Kas di Kasdanya dikredit karena uang di Kasda kita, uang di Kasda itu berkurang kan. Nah, sekarang diterima lagi sebesar 5 juta. Karena 5 jutanya itu nggak kepake sama si SKPD. Ya udah jumlahnya tinggal dibalik aja. Berarti kas di Kasdanya bertambah pada SKPD. Nah, di sapanya perlu ditulis nggak perlu ditulis karena di sini cuma mindahin uang aja, mindahin uang ibaratnya antara ibu dan anak gitu loh. Ibunya tuh PPKD, anaknya tuh SKPD gitu loh. Cuma mindahin uang aja, nggak ada literally uang yang masuk, nggak ada realisasi pendapatan di sini dari luar gitu loh. Entah dari hibah, entah dari pendapatan asli daerah gitu, nggak ada kan. Cuma permainan mindahin uang aja dari antara ibu dan anak gitu kan. Itu simpelnya gitu sih. Nah makanya di sini harusnya di bagian sapanya itu nggak ditulis ya kan, betul kan? No entry gitu aja sih. Sebentar ya, tak ini dulu. Biar biar nggak bingung sapa ini yang mana itu yang mana gitu kan. Oke, kita masuk ke yang nomor 2, yang B. Nah, utang PFK sebagaimana tercantum pada neraca awal tahun 2016 telah di-stor sejumlah seluruhnya pada awal Januari 2016. Nah, ini penyetoran utang PFK. Jadi, ini kan transaksi apa ya? Transitoris ya. Jadi kayak numpang lewat aja. Kayak itu tuh bukan hak kita gitu loh. Itu bukan hak kita. Makanya ketika kita menerima uang PFK pun itu di sapanya itu nggak perlu ditulis karena itu bukan hak kita. Itu cuma apa ya? Kayak numpang aja di tempat kita gitu loh. Numpang nyimpen sebentar gitu. Nanti di store ke ya PFK-nya siapa? Eh, Ke PFK-nya itu bisa misalnya kayak dana apa sih asuransi mungkin ya kayak dana pensiun gitu nanti ke taspen gitu aja sih itu PFK ya kayaknya gitu ya PFK ya seingatku gitu. Nah maka dari itu ketika kita nyetorin itu disapanya juga nggak perlu ditulis karena ketika kita menerima pun ya itu kan bukan hak kita kan bukan haknya Pemda kan itu haknya yang lain gitu. Maka dari itu ketika kita menerima pun disapa nggak perlu ditulis karena jurnal yang ditulis di Sapa itu yang benar-benar realisasi, literally realisasi gitu loh. Nah, ketika kita menyetorkan ke sana pun itu ya nggak perlu ditulis lagi. Nggak perlu ditulis juga di Sapanya, maka cuma tulis di akrual aja. Dan jurnalnya juga ya tinggal kebalikannya aja sama juga kayak tadi. Nah, jurnalnya itu ya utang PFK di debit, yang berarti utang kan saldo normal dikredit kan. Ketika dikredit, dia bertambah. Nah, ketika di debit berarti dia berkurang. Berarti utang PFK-nya berkurang sebesar ya tadi ada di neraca saldo awal itu guys, berapa? Itu ya, 33.640 kan. Pada kas di kasda. Ya, kas di kasda kita berkurang karena uangnya kan udah di-store ke sana gitu kan. Ya, kita lanjut ke yang C. Jumlah total realisasi pendapatan dana perimbangan berdasarkan nota kredit rekening keuangan adalah sebagai berikut. Nah, ini ada realisasi pendapatan. Nah, ini baru literally pendapatan kita, pendapatan sebenar-benarnya pendapatan kita. Karena apa ya? Salah satu pendapatan di PPKD ini adalah dari pendapatan transfer guys, transfer dari pemerintah pusat ya ini kalau nggak salah ya. Dan macam-macam sih sebenarnya sih ada DBH itu atas bagi hasil kan, atas bagi hasil. DAU ini emang yang wajib, BAK itu dalam rangka kegiatan-kegiatan khusus kan. Nah, ini benar-benar pendapatan kita. Maka dari itu di sapanya di jurnal Sapa ya, itu perlu kita tulis gitu. Karena dia benar-benar ada uang baru yang masuk ke Kasda gitu. Maka dari itu di sapanya juga ditulis. Nah, jurnalnya apa? Kas di Kasda bertambah, makanya dia di debit.
pada pendapatan. Nah, pendapatannya dirinci aja satu persatu. Biasanya dirinci. Tapi kalau misalnya emangnya digabung di soalnya ya udah digabung. Tapi kalau misalnya di sana dirinci ya dirinci guys, usahain. Karena nanti bakal ngaruh ke bawah-bawah dan ke laporan keuangan ya. Nah, pendapatan DBH, DAK, DAU, ya itu tulislah sesuai jumlahnya berapa di sana. Nggak ada angka-angka yang perlu diperhitungkan pakai sekian persen nggak perlu kok. Nah, tadi udah aku bilang ya, di sapanya juga ditulis juga. Nah, di sapanya sama pendapatan itu saldo normalnya di kredit. Kalau di jurnal anggaran tadi itu beda, ya, itu khusus ya, itu khusus. Dia di debit kalau misalnya dia anggaran pendapatan. Nah, pendapatan itu selalu normalnya di kredit, maka dari itu di kredit ini semua karena pendapatan yang bertambah dan akun penyeimbangnya adalah estimasi perubahan SAR. Oke, kita lanjut ke yang D. Nah, yang D, jumlah total pendapatan SKPD yang telah masuk ke rekening Kasda berdasarkan STS dan nota kredit rekening keuangan bank adalah 5,6 miliar sekian. Nah, ini, jadi SKPD itu kan boleh kan peroleh pendapatan-pendapatan, ya enggak? Macam-macam tuh pendapatannya tuh. Bisa dari PPN mungkin kan, yang dipungut sama bendahara pengeluarannya. Atau bisa juga dari pajak-pajak daerah mungkin ya guys ya. Pajak daerah kayak pajak hotel gitu dan lain-lain mungkin. Nah, mereka kan ingat nggak pas kita belajar SKPD kita tuh kalau ada pendapatan-pendapatan kayak gitu kita catat kan. Kita catat di mana? Di akrual sama di SAK sama di SAPA. Karena itu benar-benar pendapatan kita sebagai SKPD. Nah, kalau di PPKD ini dia atas pendapatan-pendapatan yang sifatnya kayak tadi itu ya. PPKD ini cuma terus dia menerima tuh si SKPD nyetorin, saya gambarin lah biar nggak pusing. Ini SKPD, ini PPKD, ini SKPD. Ini PPKD, ini SKPD. SKPD ini nyetorin pendapatannya ke PPKD. Tuh. Ini SKPD juga nih, SKPD yang lain nih. Dia nyetorin juga pendapatan PPKD. Jadi semuanya di store ke Kasda itu semuanya, semua pendapatannya. Nah, karena di SKPD ini ya sebelumnya kita tuh udah nyatet kan, udah mengakui sebagai realisasi pendapatan kita. Udah mengakui ya sebagai pendapatan daerah lah. Nah, maka dari itu ketika dia udah nyetor ke PPKD, ini nggak perlu diakuin lagi sebagai pendapatan yang baru gitu. Kita cuma kita sebagai PPKD itu perannya ya cuma menerima uangnya aja, udah sebatas itu aja. Karena udah dicatat sebagai realisasi pendapatan di SKPD-nya. Jadi nggak perlu dicatat lagi sebagai realisasi pendapatan di PPKD gitu. Nanti double jadinya gitu loh. Nanti pas di LKPD, pas dikonsolidasi itu saat jadi LKPD, itu ya nanti double jumlah pendapatannya gitu loh. Ngawur nanti. Nah, maka dari itu di sini ketika di PPKD-nya itu nggak walaupun itu benar-benar realisasi pendapatan karena udah dicatat di SKPD, jadi di PPKD nggak perlu dicatat lagi sebagai realisasi pendapatan. Maka kalau nggak perlu dicatat lagi sebagai realisasi pendapatan, maka di sapanya nggak perlu ditulis, yang berarti no entry, ya kan? Nah, no entry kan di sapanya kan, yang D. Nah, tapi di SAK-nya tetap ditulis kas di kasdanya bertambah karena kita menerima uang dari SKPD yang merupakan hasil pendapatannya dia, ya kan? Pada SKPD ini akun itulah ya, ini akun aset sih, akun aset. Tapi kalau ada transaksi yang melibatkan sama SKPD itu pakai akun ini biasanya guys, pakai akun SKPD. Lanjut yang jumlah total SP2D GUPGU yang diterbitkan kepada seluruh SKPD adalah sekian, ya kan? Nah ini yang gue bilang, dia ngasih uang ke anak-anaknya ibaratnya. Ini SKPD nih, PPKD, ini PPKD. Nah ini ada SKPD 3 nih, ya kan? SKPD, SKPD. Jadi ya ini cuma ngasih-ngasih uang aja, ngasih uang UP, ngasih uang nih jajan, nih jajan, nih jajan, nih belanjain nih jajan, nih belanjain. Udah sebatas itu aja gitu. Apakah ini termasuk pengeluaran? Iya pengeluaran. Tapi
bukan pengeluaran yang sebenarnya gitu. Karena uangnya kan cuma pindah tangan aja, pindah dari ibu ke anak aja. Anaknya belanja nggak? Belum tentu gitu loh. Nanti belanja atau enggak ya nanti lihat gitu loh. Karena di sini kan tugas PPKD cuma ngasih uangnya aja, ngasih UP-nya aja ke SKPD. Jadi di sini cuma transaksi perpindahan uang aja. Maka dari itu kas di kasdanya di kredit, yang berarti uang uang di PPKD-nya itu berkurang kan, uang di kasdanya itu berkurang dan di debitnya adalah SKPD. Di jurnal anggarannya nggak perlu tulis, jurnal anggaran di jurnal sapanya itu nggak perlu ditulis karena ya no entry ya, karena nggak ada realisasi belanja biasanya. Jadi di SAPA itu terus ketika ada realisasi belanja sama realisasi pendapatan aja. Udah itu aja sih. Kalau nggak ada bener-bener realisasi pendapatan atau realisasi belanja itu nggak perlu tulis di samanya. Selanjutnya kita masuk ke yang F. Nah, ini kenapa formula bar gede banget ya? Pengembalian kelebihan belanja dari sejumlah SKPD selama tahun berjalan sebesar 25 juta sekian. Nah ini pengembalian belanja. Ya pengembalian belanja, kelebihan belanja. Pengembalian kelebihan belanja. Oke, nah untuk pengembalian kelebihan belanja ini yang aku tahu sebagai apa ya? Mungkin kalau di SKPD itu kan macam-macam kan, tergantung ada yang eh, tahun sebelumnya, ada yang tahun berjalan, itu tuh kan beda-beda perlakuannya kan. Nah, karena di sana itu perlakuannya udah beda-beda gitu lah. Jadi kita sebagai PPKD itu cuma ya udah sebatas menerima uang lebihnya aja berapa gitu. Karena di SKPD itu kan udah dicatat tuh, udah dicatat di SAK-nya, udah dicatat di SAPA-nya. Kalau misalnya emang memengaruhi SAPA juga kan udah dicatat tuh. Nah, maka dari itu di sini tugas kita ya cuma menerima uangnya aja, kelebihannya berapa atau kurangannya berapa kalau misalnya nanti itu. Tapi kayak kok kurang nggak mungkin deh, kayak kelebihan belanja biasanya tuh yang terjadi itu, kelebihan belanja. Nah, maka dari itu di sini di jurnal sapanya nggak perlu ditulis karena ini bukan belanja kita. Kalau misalnya kelebihannya ini belanja kita, di sapa mungkin ditulis. Karena ini kan belanjanya SKPD kan, jadi tugas kita ya udah menerima uangnya aja gitu loh. Lebihnya berapa, ya udah kita terima. Soalnya biasanya kan mungkin karena belanjanya PLS ya. Kalau belanja LS kan uangnya langsung dari BUD ya. Uangnya langsung dari kasda kan. Kalau belanja LS, nah terus kayak kelebihan gitu, terus dibalikin lah dan masuklah lagi ke kita gitu loh. Nah buat pencatatan-pencatatan yang disapanya itu ada di SKPD gitu. Jadi nggak perlu sampai double gitu. Tugas kita di sini cuma kayak semacam menerima aja sih. Yang aku pahami gitu. Ini sebesar 25.750 dan di sapanya nggak ditulis ya. Betul kan? Aman. Ya wes. No entry. Nah, kita masuk ke yang G. Ini ditandain gini kali ya biar enak ya. Yang G. Nah, potongan uang perhitungan pihak ketiga berasal dari apa sih? Yang berasal dari potongan PPA PPN, iuran taspen akses akses askes taprum selama tahun berjalan sebesar 15 sekian dan jumlah potongan uang PFK tersebut telah di-star ke pihak ketiga sebesar 15 sekian. Nah, ini jadi kasusnya di sini pertama menerima PFK dulu. Nah, tadi udah aku bilang di awal, ketika dia menerima PFK sebagai PPKD, itu cuma uang apa ya? Uang numpang lewat aja. Nggak perlu dianggap sebagai realisasi pendapatan. Nggak perlu karena itu bukan uang kita, itu bukan hak kita. Ada apa ya? Ada sejumlah uang yang ada uang yang wajib kita setorkan lagi gitu ke pihak lain gitu kan. Jadi itu bukan hak kita, jadi nggak perlu kita akuin sebagai realisasi pendapatan. Maka di jurnal sapanya itu nggak perlu tulis, cuma kita tulis di jurnal SAK aja. Nah, di sini ya ada dua kasus. Yang pertama, dia itu menerima dulu nih sebesar sekian, berarti kas di kasdanya bertambah pada apa namanya? Pada utang PFK ya. Nah, kan namanya juga utang, guys. Sesuatu yang harus ditunaikan, yang harus ditunaikan apa?
masih ada sesuatu yang harus kita setorkan ke pihak lain, namanya juga utang di sini kan, utang PFK gitu. Nah, jadi kas di kasda, kas kita bertambah, oke, tapi kas itu tuh bukan punya kita gitu loh. Ini merupakan kas utang, masih perlu kita setorkan ke pihak lain gitu. Nah, terus di sini dari jumlah potongan uang PFK kita ganti warna biru ya. Kita jumlah potongan uang PFK tersebut telah di stok ke pihak ketiga. Nah, jadi di stok baru sebagian nih, ya kan, baru sebesar 15.540. Ya udah, di stok tinggal dibalik aja jurnalnya. Utang PFK pada kas di kasda. Nah, yang di stok berapa? Tulis sesuai dengan jumlah yang di stoknya. Udah gitu aja. Di sapanya nggak perlu ditulis ya. Kita cek coba. Ya kan, nggak ditulis. Betul, oke. Panjang juga ya soal ini. Oke, di yang H. Di H. H, H, H. Jumlah soal sisa. Jumlah total sisa. Jumlah total sisa UP atau TU tahun berjalan yang disetorkan kembali oleh SKPD. Nah ini, jadi SKPD itu memang punya kewajiban kan buat nyetor sisa UP, ya kan, sisa UP-nya ke Kasda lagi. Nah inilah sisa-sisa UP yang tadi kita udah kasih di awal, jadi udah dijajanin tuh sama anak-anak kita tuh udah dijajanin kita. Jadi udah dijajanin sama anak-anaknya tuh uang yang tadi dikasih sama ibunya. Nah terus sisa segini nih Bu, kembaliannya Bu, gitu. Ini kembaliannya 18 juta gitu. Banyak banget anaknya jajannya. Anaknya jajannya 1 M cuy. Nah, ya udah nih kembaliannya intinya ibaratnya kayak semacam kembaliannya 18.560. Nah, nggak perlu kita catat ada realisasi belanja juga walaupun udah dibelanjakan karena kan udah dicatat realisasi belanjanya sama SKPD. Udah dicatat realisasi belanjanya sama anak-anak gitu kan. Jadi ibunya ya udah tinggal tugasnya menerima aja dan catat catat saldo kas ibunya tuh berapa gitu loh. Nah, maka dari itu di sini kita cuma nyatat doang saldo kas kita berapa 18.560 dan kreditnya itu RKSKPD. Yang dimana ini akun penghubung antara PPKD dan SKPD kan. Oke, kita next ke yang I. Jumlah total SP2 DLS untuk belanja tidak langsung. Oh ya, coba kita cek dulu ya. Di bagian sapanya itu nggak perlu ditulis seharusnya. Oke, aman. Oke, next ke yang I. Nah, yang I, jumlah total SP2 DLS untuk belanja tidak langsung PPKD itu terdiri dari belanja bansos, belanja bagi hasil, belanja tak terduga. Nah, nah ini baru, ini literally belanja. Ada realisasi pengeluaran di sini, ada realisasi belanja di sini. Maka dari itu di sapanya perlu ditulis. Ya, biasanya guys ya. Biasanya belanja-belanja di PPKD itu yang 999.01. Belanja apa itu? Nggak tahu guys, aku nggak hafal guys. 999.02 belanja apa? Tebak. Ya udah ininya belanja-belanja yang itulah. Ada belanja bansos, ada belanja bagi hasil, ada belanja tak terduga kalau di sini. Biasanya kalau kayak buat belanja apa namanya? Belanja barang gitu itu kayaknya di SKPD atau SKPKD mungkin ya. Tapi kalau di PPKD itu kayaknya nggak ada deh belanja-belanja gitu. Kayaknya ya. Nggak tahu sih. Kasih tau kalau misalnya salah. Nah, balik lagi. Jadi belanjanya ini ada 3 kan. Ya udah, belanja. Ya, aduh ambiar. Ini realisasi belanja kan. Nah, makanya disapanya ditulis sehingga jurnalnya adalah beban bantuan sosial ya, beban di debit ya kan, saldo normal di debit ya berarti bebannya bertambah ya, beban belanjanya aja nih, beban belanja apa aja tulis pada kas di kasda yang berarti kasnya berkurang karena ada sesuatu yang kita belanjakan di sini. Nah, selanjutnya di sapanya juga sama. Kita tulis belanja di debit ya kan. Belanja di debit, belanja bansos, belanja bagi hasil, belanja tak terduga pada estimasi perubahan salnya di kredit sebagai akun penyeimbangnya. Jumlahnya tinggal kalian menyesuaikan aja sama soal berapa. Oke, kita next lagi. Nah, yang J, anggaran penyertaan modal apa ini? Anggaran penyertaan modal tahun anggaran 2016
apa sih guys? Anggaran penyertaan modal tahun anggaran 2016 direalisasikan seluruhnya sesuai dengan anggarannya. Penyertaan modal. Oh, coba dilihat ya. Aku tadi nggak detail kan nulisnya kan. Berarti ini pengeluaran pembiayaan kan. Aku tuh nggak detail tadi guys nulisnya. Oh iya, jadi dia tuh untuk penyertaan modal. Jadi penyertaan modal dia kayak ini kayak semacam apa ya? Semacam ya invest. Apa ya guys? Nggak apa ya tujuannya nggak literally invest ya. Tujuannya tuh untuk membantu perusahaan daerah juga gitu. Nggak 100% invest gitu kan. Tapi ya nanti ya otomatis kayak kayak membeli sahamnya juga kan. Karena kita kan udah bantu, ya masa cuma-cuma gitu loh nggak dapat apa-apa. Kalau misalnya nanti perusahaan daerahnya itu ada keuntungan ya pasti kita bakal dapat dividen kan. Nah, anggaran sebesar 2,5 M ini direalisasikan seluruhnya apa ya, diberikan kepada perusahaan daerah gitu loh. Model itu. Nah, maka dari itu jurnalnya ini ya, yang J nih ya. Maksud yang J itu seperti itu. Jadi tadi kan ada anggaran penyertaan modal daerah sebesar 2,5 miliar. Nah, anggaran itu direalisasikan seluruhnya. Direalisasikan artinya berarti anggaran itu dikasih ke perusahaan apa namanya? Ke perusahaan daerah gitu kan namanya penyertaan modal daerah gitu kan. Nah, penyertaan modal daerah itu merupakan bagian dari investasi jangka panjang karena yang jangka pendek itu biasanya deposito gitu guys, dan sejenisnya lah yang kurang dari 1 tahun, yang nggak salah ya, kurang dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan itu biasanya jangka pendek namanya. Kalau kurang dari 3 bulan itu setara kas dan setara kas deh kalau nggak salah. Ya bisa kayak deposito gitulah kalau yang investasi jangka pendek biasanya. Tapi kalau misalnya ini kan jatuhnya kayak saham-saham gitu kan. Nah, itu biasanya buat jangka panjang. Belum kan belum tentu juga perusahaan daerah itu bisa apa ya, akan ngejual sahamnya dalam jangka waktu dekat kan belum tentu, pasti ya itu pasti ditanam gitu loh. Jadi investasi buat daerah itu sendiri. Nah, ini kan ada apa ya? Ada realisasi belanja juga kan di sini kan jatuhnya kan. Belanja apa ya, ibaratnya kayak belanja saham gitu loh, ibaratnya kayak belanja saham ke perusahaan daerah, ada uang yang benar-benar keluar dari kasda gitu loh, bukan cuma transaksi antara ibu dan anak. Maka dari itu di sini sapanya pasti ditulis juga harusnya. Nah, maka dari itu di SAK-nya kita tulis investasi jangka panjang karena itu tadi ya, dia itu yang namanya saham kayak penyertaan modal gini ini tuh lebih dari 12 bulan. Nah, maka kita masukkan ke dalam kategori investasi jangka panjang pada kas di kasda, yang dimana kas di kasda di kredit berarti kas di kasdanya berkurang sebesar berapa ya, sebesar tadi, sebesar 2,5 miliar. Nah, di ininya juga ditulis ya kan, di sapanya juga ditulis nih penyertaan modal daerah apalah itu nanti ya, penyertaan modal daerah, pengeluaran pembiayaan, kalian mau nulis apa terserah kalian, yang penting masih sesuai. Jangan kalian tulis yang lain-lain pada estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya ya. Mungkin ada yang nulis penyertaan modal daerah aja itu cukup, mungkin ada juga yang nulis panjang pengeluaran pembiayaan, penyertaan modal strip, penyertaan modal daerah gitu ya, terserah kalian aja. Yang K, berdasarkan nota kredit, saya bentar guys. Yang K, berdasarkan nota kredit koran bank terdapat pendapatan bunga atas rekening kas di Kasde selama tahun berjalan sebesar 750.765. Nah, ini ada pendapatan bunga ya. Pendapatan bunga ini kan bukan dari SKPD kan. Ini atas atas tabungan kita sendiri, atas rekening kita sendiri. Nah, maka dari itu ini ada benar-benar pendapatan kan, ada realisasi pendapatan di sini. Maka dari itu di sapanya ditulis juga dong, bukan cuma di SAK aja dong, ya kan. Nah, maka dari itu di sini jurnalnya adalah kas di kasdanya di debit, yang berarti kas di kasda bertambah pada pendapatan bunga. Pendapatan saldo normalnya itu di kredit, maka dari itu
pendapatan di sini dikredit yang berarti pendapatannya bertambah karena adanya bunga bunga uang ya, bukan bukan buat itu wisuda, hadiah wisuda gitu enggak. Nah, terus apa sih jokes bapak-bapak banget. Nah, terus di sapanya itu hmm, terus di sapanya itu sama pendapatan dulu tulis, pendapatan bunganya dulu tulis masih sama di kredit juga, tapi ada bedanya itu yang di SAPA itu buat LRA, yang di SAK itu buat di LO. Nah, terus di debit itu estimasi perubahan sal sebagai akun penyeimbangnya. Nah, apa ini guys? Oke, aku tadi sempat baca-baca tentang investasi juga. So, ini pas. Oke, nah BUMD ya, tadi kan nggak tadi sih, dan sebelum-sebelumnya pun pasti ya kasusnya si si PPKD ini dia itu udah melakukan investasi lah ke BUMD. Nah, BUMD memperoleh laba sebesar 120 sekian nih guys. Ya kan? Pendapatan dividen dari BUMD yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Perekat Bangsa pada tahun berjalan sebesar 376 sekian. Nah, ini ada kepemilikannya. Kepemilikan si Pemda ini itu sebesar 15% dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Oleh karena itu, akuntansi investasi penyertaan modal menggunakan metode biaya. Tahu nggak kalian yang ini? Jadi, masih ingat nggak? Ada dua metode. Ada metode ekuitas, ada metode biaya, dan metode ekuitas. Nah, kalau metode biaya, itu kepemilikannya kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh signifikan. Nah, maksudnya pengaruh signifikan itu gimana? Nah, jadi pengaruh signifikan itu kayak ibaratnya apa ya? Bisa menentuin kebijakan perusahaannya gitu loh, mau kemana kemana kemana, dan pendapatnya dia atau suaranya dia itu pasti didengar gitu loh sama ya sama petinggi-petinggi perusahaan yang ada di sana gitu loh. Bisa karena macam-macam. Kalau di perusahaan komersil itu entah karena kepemilikan terhadap perusahaan itu besar atau kayak sahamnya dia di perusahaan itu besar, itu bisa jadi salah satu yang punya pengaruh signifikan gitu loh. Jadi dia nanti kalau misalnya ada rapat-rapat besar kayak perusahaan yang mau dibawa kemana, dikemanain, itu nanti bakal diajak dan suara dia mungkin bakal didengar gitu loh. Jadi kayak seolah-olah dia dia memiliki sebagian, emang benar sih ya, memiliki sebagian perusahaan, dan ya dia mau bawa kemana pun ya suara dia bakal didengar gitu loh. Ya kurang lebih gitu lah, intinya memiliki pengaruh signifikan itu bisa berperan lah, perannya itu besar gitu loh dalam perusahaan itu bisa gitu loh. Nah, untuk metode biaya itu seperti apa? Nah, ini aku tadi sempat baca-baca nih tentang investasi. Nih guys, deal. Terus mana ya? Nah ini, aku nggak tahu ini masih pakai PMK yang lama atau enggak, aku nggak tahu sama sekali. Jadi di sini ya udah aku pakai PMK ini lah intinya lah. Nah, di sini ada dua metode kan, ada metode biaya sama metode ekuitas. Nah, metode biaya kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Oke, ini harusnya ditambah dan tidak memiliki pengaruh signifikan setahu gue ya. Nah, untuk kalau metode ekuitas sendiri, itu kepemilikannya lebih dari 20% lah simpelnya ya. Lebih dari 20% dan atau kurang dari 20% tapi punya pengaruh yang signifikan, guys. Nah, ini ya. Kalau dia kurang dari 20% tapi punya pengaruh signifikan, itu pakai metode ekuitas. Nah, metode ekuitas mungkin next soal aja lah ya. Ini udah muncul aku nggak boleh tidur jam malam-malam. Lagi sakit soalnya. Nah, untuk metode biaya, ini yang pertama, saat pengumuman laba investi. Jadi kayak tadi tuh, ya kan, eh, kok tadi kan soalnya digabung ya guys ya. Kalau soalnya digabung, aku lebih prefer kayak tulis langsung aja sih. Tapi yang nggak tahu juga, misalnya diminta buat one by one sama dosen kalian, aku nggak tahu sih. Tapi yang jelas di sini saat pengumuman ya, saat pengumuman laba investi. Jadi
anggap ada transaksi soal nih, ya di soal ya transaksi. Perusahaan daerah A mengumumkan laba sebesar 30 miliar gitu misal, ya kan? Nah, itu berarti jurnalnya apa? Kalau pakai metode biaya, oh ya, kepemilikannya kurang dari 20% dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, berarti jurnalnya adalah no entry di jurnal anggaran ya maupun jurnal SAK-nya. Ya kan? Itu tadi pengumuman laba investi. Nah, terus ada transaksi lagi selanjutnya. Perusahaan daerah A mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 50 juta gitu misalkan. Ya udah, ya kalian jurnal dong pengumuman pembagian dividen sebesar bunga sebesar 50 juta. Yang aku tahu ya enggak sebesar 50 juta, sebesar kepemilikannya berapa? Misalnya kepemilikannya itu 30% ya 30% kali 50 juta gitu loh di sini. Gitu ya. Nah, terus saat investi membagikan dividen itu ya, nah ini benar-benar dibagikan. Nah, jadi perusahaan ini membagikan dividen tunai kepada ya para pemegang sahamnya lah. Nah, salah satunya kan sebagai ini. Nah, maka dari itu di sini di sapanya ditulis juga karena ada realisasi pendapatan di sini. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, ininya kas di kasda pada piutang lainnya. Oh ya, yang di awal ini masih piutang karena baru pengumuman aja, pengumuman dividen yang akan dibagikan sebesar 50 juta. Nah, ditulisnya sebesar kepemilikan kita di perusahaan itu berapa. Makanya nanti ketika dibagikan, piutangnya itu bisa dicoret kan ibaratnya kan. Piutangnya itu hilang kan. Jadi kas di kasda pada pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Gitu. Sebesar berapa ya? Sebesar kepemilikan kita. Kita punya saham 10% ya kita dapat 10% dari dividen yang akan dibagikan. Gitu kan. Kalau metode ekuitas nanti beda lagi. Tapi nanti aja lah ya. Ini udah jam segini. Nanti mungkin ada soal lagi gitu. Nah, ini karena soalnya disatuin ya. Ini karena soalnya dinyatukan. Nggak kayak yang tadi ku bilang tadi. Jadi dia tuh one by one gitu. Jadi mungkin karena disatuin gitu di sini jadi juga disatuin guys. Ya nggak banyak jurnalnya. Jadi dia itu jurnalnya cuma gini doang. Ini piutangnya nggak ada. Jadi cuma ya jurnal ini aja cuma jurnal paling bawah gitu. Jadi kas di kasda pada pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO dan di sapanya itu ditulis karena ada realisasi pendapatan yaitu pendapatan berupa dividen maka ditulis juga pendapatan ya udahlah pendapatan dividen atau pendapatan yang benar ya menurutku ya kayak gini sih pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurutku yang benar itu tapi ya udah sama-sama aja maknanya sih sebenarnya. Nah sebesar berapa di sini nah di sini kan walaupun kepemilikannya itu dinyatakan 15% tapi di sini pendapatannya itu udah pendapatan total yang diterima sama BU pendapatan total yang diterima sama pemerintah kabupaten perangkat bangsa. Jadi bukan pendapatan apa ya? Nggak ada bukan total dividen yang akan dibagikan 376 juta ini. Jadi 376 juta ini udah total pendapatan yang diterima Pemkab perangkat bangsa dengan kepemilikan dia sebesar 15%. Jadi nggak perlu dikali-kaliin 15% lagi. Jadi 376 juta, 376 juta dan di sapanya juga ditulis 376 juta. Oh ya, ini kok ini kas di kasda sih. Ini salah guys ya. Bagian yang I-nya ini harusnya estimasi perubahan sel. Dan ini pendapatan ini sebenarnya aku lebih setuju pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tapi malas gantinya panjang. Ya ini estimasi perubahan sel debatnya. Iya kan, betul nggak sih tadi tuh? Nah, betul kan estimasi perubahan sel. Itu kan akun penyeimbangnya kan estimasi perubahan sel. Kas di kasda itu nggak ada di SAPA. Karena jurnal-jurnal ada di SAPA itu nanti masuk ke LRA guys, laporan realisasi anggaran. Kita lanjut ke yang bawah lagi. Pada akhir tahun diterima surat pernyataan kurang saldo dari pusat untuk DBH tahun berjalan sebesar 1,5 M. Nah, jadi kan di awal kan udah dianggarin ya, kayak DBH-nya itu dapat sekian gitu kan. Dapat sekian berapa gitu.
buat kota kita. Tapi kayak DBH itu kayaknya agak aneh sih menurutku sih. Tapi nggak tahu juga. Ya udahlah. Jadi DBH-nya itu kan udah dianggarin sekian gitu. Dia bakal dapatnya berapa. Nah ternyata yang baru di stok itu cuma sekian. Nah masih ada sisa tuh yang belum di stok sama pusat ke daerah kita, ke Pemkab kita. Nah maka dari itu di sini diterbitkan bahwa emang belum kita setor gitu loh. Emang masih kurang salur gitu loh. Entah karena emang nggak bisa dicapai tahun ini, yang mungkin bisa dicapai tahun depan, atau ya uangnya emang belum masuk gitu, entah karena apapun alasannya. Yang jelas dia nerbitin surat pernyataan kurang salur gitu dari pusat ya, pemerintah pusatnya nerbitin surat pernyataan kurang salur sehingga eh, Pemkapnya, pemerintah kabupaten ya, dia menjurnal di sini piutang DBH, yang berarti kita masih punya piutang kepada pemerintah pusat sebesar 1,5 M atas uang yang seharusnya kita terima, atas pendapatan transfer yang seharusnya kita terima sebesar 1,5 M. Pada pendapatan DWHLO di kredit, yang berarti pendapatannya bertambah. Ya, udah bisa diakuin karena udah ada surat pernyataan kurang salur. Ya, artinya si pusat udah siap memenuhin 1,5 M kita gitu loh. Entah kapan ya nanti sesuai dengan ya janjinya dia kapan gitu. Nah di sapanya nggak perlu ditulis karena belum ada eh, belum ada DB yang benar-benar masuk. Ini cuma baru semacam pengakuan aja. Tapi kalau di LO itu pendapatannya ditulis, diakui sebagai penambah pendapatan karena emang prinsipnya ya di akrual itu ya seperti itu, pengakuan. Nah yang N, sisa anggaran pendapatan DAK yang belum terrealisasi tidak dapat diklaim. Nah ini sisa anggaran pendapatan di AK. Ini aku nggak tahu sih guys ya sebenarnya. Atau mungkin di LRA-nya ditulis aja kali ya. No entry juga ya dia ya. Coba deh bentar ya. Di AK-nya itu sebenarnya dia dapat berapa sih di AK-nya? Beda ya. Di AK itu 25. Yang udah diterima itu sebesar 23. Nah, yang N ini aku nggak tahu, aku nggak tahu ini tuh no entry atau enggak. Karena di sini yang pertama di sini tuh kalau misalnya di sini nggak ada suratnya, kalau di sini kan jelas ya ada surat pernyataan kurang salur ya. Nah ini nggak ada surat apa-apa ya. Kalau misalnya dia ada suratnya, mungkin aku bisa nulis di bagian jurnal sapanya di sini. Mungkin aku bisa nulis jurnal anggaran yang dibalik gitu loh. Jadi seolah-olah anggaran di AK-nya itu hilang gitu loh. Soal anggaran di AK-nya itu ya sebesar sisanya yang itu ya hilang karena emang udah nggak bisa diklaim gitu loh. Tapi aku nggak tahu juga. Ini besok kok aku ada Akpemda. Aku tanyain jawabannya, nanti kalian cek di description aja. Jawaban yang N ini ya. Kalian di description aja kalian jawab. Dan aku bakal nge-share ininya Excelnya yang benar lah nanti lah yang udah aku perbaikin dikit. Oke, udah itu aja ya. Untuk LRA, LO, LPN, Raca itu tinggal lanjutin aja sendiri. Kalian bisa lah. Tinggal klik-klik aja. Enggak klik-klik aja sih, tinggal nyalin-nyalin angka aja. LRA itu nanti didapat dari jurnal Sapa, terus LO ini didapat dari jurnal akrual, terus LPE angka-angkanya ini ekuitas awalnya dari neraca saldo, terus surplus defisit LO ya dari LO, terus nanti ditambah di sum ketemu akhirnya berapa, dan ya udah angka-angka ini dapat dari akrual juga neraca ini segala macam, dan jangan lupa ditambah sama neraca saldonya juga. Oke, udah itu aja dulu. Sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.